Saya sempat ternyuh karena lihat ini dikirimi tulisan di grup ya, di grup keluarga kebetulan ada tulisan isinya begini, siapakah hamba Allah yang paling mulia? Hamba Allah yang mana? Nah itu pertanyaan dari para ini kepada Nabi waktu itu, dan dijawab oleh sahabat Nabi. Dijawabnya dengan sahabat Nabi, dijawab siapa orang yang paling mulia itu tadi, sudah pasti mungkin hamba Allah yang paling mulia adalah malaikat. Itu jelas, karena malaikat mungkin yang diciptakan itu tadi memang taat karena nggak punya hawa nafsu. Ya itu tadi salah masih jawabannya. Ya, ibaratnya malaikat disuruh nangis, ya sampai hari kiamat nangis. Sujud itu tadi lah tadi. Lalu siapa? Nabi bilang bukan itu. Lalu siapa? Para sahabat Rasul. Ternyata masih bukan. Jelas kalau sahabat Nabi pun waktu itu ya berjuang dengan Nabi. Berjuang. Ibaratnya udah bertemu langsung, melihat Nabi langsung. Lalu siapa? Nah di situ ternyata jawaban Nabi waktu itu ya umatku yang nggak pernah ketemu di umat akhir zaman. Nah, kayak saya sendiri ini nggak tahu Nabi Muhammad itu yang bagaimana. Betul. Terus istilah juga wajahnya bagaimana saya nggak kenal, tapi kok saya mempercayai. Nah itulah karena mungkin di hati ini sudah ada lahir bareng ya itu. Di hati saya sudah memang ada Nabi, sehingga itu tadi nggak pernah ketemu, baru saya benar-benar cinta. Beda dengan para sahabat atau umat pada saat zamannya Rasulullah, beliau bisa melihat Nabi langsung, sedangkan umat akhir zaman termasuk kita ini tidak pernah bertemu Nabi, tapi kita meyakini dan kecintaannya sangat luar biasa. Dan ya duduk tekun rokokannya kebal-kebul. Apa garam mesti diunjuk, dari diunjuk no, dari kumpulan ini kasih terumbi. Jenenge ngopi wingit, ngopi ini ten Punden, ten Pesarean. Biasanya ngopi-ngopi kan di kafe, di warung. Makanya bahasa ini udeng wau kan macam-macam. Lepi nanti gula ngoten udeng, kersane mudeng yang itu kersane mudeng. Ibu ini wong niki mboten saged urip ijen, mboten saged. Nggih, mboten saged. Bermasyarakat. Harus bersosial, bermasyarakat. Awak dhewe iki teko sapa? Pak Lurah napa ngasta Yuswa Dupa, Dupa. Lah, nggih. Pak Lurah niki kan harusnya ngurusin warga. Kok dolane duline ten punden-punden ten Pesarean niku ya napa Pak Lurah? Kok malah cekelane Dupa mboten cekelane Bulpen. Lah Dupa ini lah dudu apa-apa lah ngoten Pak. Dudu apa-apa. Terus saya tanya kok ngurusi warga tadi di kantor saya sebagai lurah. Oh, berarti kalau siang kerja bermasyarakat, ngerangkul masyarakat, Ya, ini juga sama masyarakat. Kalau malam juga sama, saya ini ngangsu kawero, juga sambung rasa dengan nenek moyang leluhur. Kan di sini yang babat alas Kota Batu. Ngaglik, kelurahan Ngaglik ya. Pak Lurah ini mulai siang sesuai dengan jabatannya, Sesuai dengan job masyarakat dengan pelajarnya bijak, arif. Kalau malam kula njenengan sami ini angsu kaweruh. Sak urip iku ya apa kudune. Lah niki kan generasi milenial iku dengan bahasa ngangsu kawruh niku opo sih ngangsu kawruh? Ngertose kan ngangsu air, nimbo. Lah ngangsu kawruh niku nopo? Mencari ilmu, bahasa virtual wis sakniki. Lah bahasa Inggris dari edukasi, pembelajaran, menimba ilmu nggih.
Kersane napa sih lek dadi wong tuwa niki mboten syukur dadi wong tuwa. Dadi wong tuwa berapa kakek nafas ya. Guyu wae. Cuman dalam kaca masyarakat awam, orang awam, ke Pesarean, ke Punden, ke lain-lainnya kan identik dengan Klenik. Biasanya kayak semacam nepi. Apakah kita itu ke Pesarean, ke Punden itu tujuannya selain nepi itu apa? Ya tergantung yang mengartikan. Mengartikan ya? Iya. Kalau kita sendiri tidak ada tujuan yang lain, sebatas tahulah, Tahu. punya sejarah yang demikian. Ngabli dulu tidak seperti sekarang ini. Iya. Kalau malam minggu macetnya luar biasa. Nah dulu yang menciptakan Ngaglik itu siapa? Yang Bapak Talas itu Ya, sopo. Nah, sekarang sudah ketemu yang namanya Mbak Masayu Sinto Mataram. Kenapa sih kita wujud terima kasih? Wujud terima kasih. Kirim doa, Muri-muri ya, leluhur. kirim doa. Oke, kembali ke Udeng karena materi dan tema kita adalah Udeng. Ben Udeng. Ben Udeng. Nah, ini kan ada ciri khasnya, ada semacam coraknya yang berbeda-beda walaupun bentuknya sama. Mohon dijelaskan. Apakah ada kasta atau golongan-golongan tertentu? Kalau ini bukan kasta ya kalau kami bilang ya, karena ini kebetulan warna saya coklat. Pangkat berarti. Warna coklat ini kita ngambil sifat tanah gitu ya. Coklat sifat tanah. Ya seragamnya PNS itu kan juga kayaknya coklat gitu loh. Itu kan ada makna sendiri coklat. Makanya saya dengan pamong kelurahan udengnya warnanya coklat. Kalau yang dipakai Pak Giari ini kalau saya bilang ini punggawannya Punden. Abu-abu. Abu-abu punggawannya Punden. Ada berapa macam perbedaannya itu? Maksudnya golongannya itu kan bentuknya sama. Ya, Masyarakat, maksudnya masyarakat biasa. masyarakat biasa bisa mau pesen itu sebenarnya bisa karena apa? Nanti ini kan bahan alami nih. Maksudnya dari bahan alami itu nggak bisa sama plek motif-motifnya. Cuma saya tertarik mau tanya, ini kok ada lincingnya itu loh. Apa? Ada filosofinya enggak? Nah, kalau yang buat Atau bilang itu, falsafahnya enggak? ya nggak tahu ya, katanya manunggaling kawula Gusti ya. Manunggaling kawula Gusti. Makanya saya sering tanya, kepo saya jadi anak Iya. muda itu kepo. Yang kebetulan yang buat itu sesepuh si Ngaglik. Saya tanya, Pak ini apa maksudnya? Maksudnya apa? Oh ya, ini kan banyak masyarakat kita atau generasi milenial, apa sih manunggaling kawula Gusti? Mungkin Bapak RW atau bapaknya? Pak Giari itu Giari. bahasa Nepan kalau saya bilang. Iya. Manunggaling kawula Gusti. Manunggal. Jalan nih. Nah, manunggal itu apa Pak? Oh, masa menyatu? Berarti kita menyatu dengan Tuhan. Dalam arti manunggaling kawula Gusti itu kalau kita terjemahan nek kula lho iki. Bab yang sanes niku benten-benten. Kalau dari Jawa khususnya kita ini hidup bermasyarakat paling tidak punya agama, tahu lah semestinya gimana. Kalau orang Muslim gimana? Nah, ini yang namanya manunggali kawula dengan Gusti ya. Kita tadi disampaikan kalau pada Rasulullah karena cinta salawat, kalau pada Ilahi Rabbi ya tentunya sebagai orang Muslim sholat masih lagi bolong-bolong itu ngakoni Awam. Istilah manunggaling kawula Gusti itu dianggap sesat karena istilahnya kayak seakan-akan menyatu dengan Tuhan. kadang-kadang mungkin gak kroso mas gak kroso aku gak ngerti ya memang kayak udeng yang mudeng menggunakan udeng sekarang untuk Kanjeng Sunan Kalijaga Iya. saja menggunakan udeng. bahkan ada doa-doa atau mantra yang diciptakan beliau Nggih. dan itu sudah termasuk doa yang bagus. Termasuk tembang-tembang itu. Iya, tembang masuk copat. Copat. Nah, seperti itu. Seperti hidung rumokso wengi. Itu artinya luar biasa menolak bala.
dari izin, dari apa, dari paket blue. Nah, Itu nabi luar berapa biasa. itu masuk di situ semua. Semua nabi Masuk. terangkum di situ. Termasuk Kidung Wahyu Ya. Kolosebo. Iya, betul. Terus ilir-ilir. Iya. Makanya saya kadang nggak peduli orang mau ngatain saya apa, karena itu tadi nggak berhak manusia itu mengadili, itu ono tugasnya Ada dewi. tugasnya Iya, sendiri. tugasnya sendiri-sendiri. Bahkan para wali dakwahnya dulu dengan gamelan, dengan pencak Iya, silat, betul. dengan wayang. Betul. Berarti kan agama menyatu dengan budaya. Iya, budaya. Memang ada juga ada bawa keris, bawa apa. Nah, di Islam pun juga ada azimah. Nah, jimat kalau di anu kan jimat itu. Jimat. Iya. Kalau dulu iya. Nah, kalau dari kacamata saya itu juga bingung. Kok saya dikasih keris ya gitu, dipinjemi lah, Iya. dipinjemi. Ternyata setelah saya pikir-pikir, ini cuma simbol. Simbolis. Betul. Ageman. Simbol. Nah kalau saya nggak dipegang itu usia segini masa ngerti Betul. apa gunane, ya kan, maksudnya apa itu. Ternyata saya di rumah tak wali kerisnya, ternyata di situ juga ada aksaranya, noto apa ya, noto negara kalau nggak Berarti salah. menata negara. Nah itu, berarti kan dengan itu tadi bukan menjadi senjata atau bukan, kalau menurut saya Iya. itu adalah simbol. Berarti Simbolis. udah dari simbol saya mengerti, memaknai, jadi ya itu tadi ngerti apa yang saya harus lakukan. Ada tulisannya itu, noto negoro. Terus keris sendiri dalam pemahaman saya juga ada kasta. Kayak Iya, singkelat betul. itu memang harus digunakan raja-raja, Nogososro, terus Lup 5 itu rakyat biasa nggak boleh. Tuh. Jadi ada sebuah simbolis kasta-kasta atau bagian-bagian seperti udeng-udengnya panjenengan. Makanya warisan leluhur itu apa sih? Pitutur luhur. Nah, kalau saya mengartikan seperti Cuman itu. dalam pandangan masyarakat awam, orang bawa keris, orang Jawa bawa keris itu identik dengan syirik musyrik. Nah ini gimana ini penjelasan bapak-bapak ini mengenai seseorang yang menuduh orang Jawa yang menggunakan keris atau bawa keris itu identik dengan syirik musyrik. Saya belum pernah ya. Yang mbak mungkin pengalaman ya. Karena saya Pengalaman. nggak pernah dibilang itu. Ya nggak bisa ya, kalau keris itu bilang musik ini nggak bisa. Nah itu ya. Apakah bagaimana orang leluhur? Jawa itu apa? Menyembah keris atau seperti apa? Ya enggak. Orang Jawa ya nyembah ya ke Gusti Allah, Gusti Allah. Keris ya bukan untuk disembah, simbol, cuma simbol. Tapi selama ini kan orang Jawa atau keris itu seakan-akan menjadi kambing hitam. Sedangkan di Madura ada celurit, terus di Kalimantan ada mandau, terus di Sulawesi ada badik, terus di Arab sana juga ada pedang, di Jepang ada katana atau samurai gitu. Tapi kenapa kerisnya orang Jawa, piandel atau agemannya orang Jawa ini kok dianggap syirik, dianggap musyrik gitu? Wah repot kayak diarani ngene Mas. Itu malah Pak Jogja wong sirik kabeh. Kabeh. Repot itu. Jadi pemahaman orang-orang itu perlu diberikan penerjemahan yang baik. Kalau itu sebetulnya bukan apa-apa untuk kita. Ya, ageman, bukan apa-apa, tadi simbol, satu simbol. Berarti simbol. Kalau Apa termasuk budaya, Pak? raja ini pegangannya keris Nogososro, raja ini pegangannya keris Nogosewu atau berapa itu. Nogo Nah, Keke. nah, enggak, kalau anggapan itu musyrik, ya keliru, nggak malah wong Jogja wong Solo musyrik kabeh. Musyrik kabeh. Padahal kalau keris itu ke idulinan ya. Buat pajangan, Pak. Ya. Ya kembali lagi ke keris saya tadi loh kan, itu ada bentuk ini semar. So, Semar. Semar Kuncup, Semar Mesem. ada kayak semar. Makanya kata kalau saya pelajari, saya baca-baca itu ya
Ki Lurah Semar itu, ya kan? Nah, mungkin ya itu tadi memang sebuah simbol itu tadi. Ini kayaknya menarik deh. Ki Lurah Semar. Semar itu Semu-semu dalam sama. pemahaman saya itu apakah benar itu danyangannya Jawa yang disebut Sabdo Palon, Sang Hyang Manikmaya, Eyang Ismoyo atau Lurah Semar itu. Kalau menurut panjenengan Semar itu siapa sih? Sosoknya seperti apa? Sosok apa? Figur apa? Tokoh apa? Kalau dari kiblat pemayangan, kalau ini cerita-cerita dalam, ya kita nggak memahami 100%. Kadang-kadang orang tuh guyu Semar itu apa sih tak seneng orang sing ngomong dari mesam-mesam di jero kamar. Orang mana sing ngomong kesesem barang sing samar. Nah, macam-macam. Sebenarnya kalau kita mau mengartikan itu ya sangat dalam kalau kita mau berbicara masalah Semar itu tadi. Ya itu kan suatu soritolodan. Soritolodan. Jadi orang seperti beliaunya itu bisa memberikan petua yang lebih bagus pada beliau-beliaunya yang notabene kalau bahasa sekarang ini si Sugihan di sing larat padahal sing luwih wong sing gak duwe iku di mana Sugi. Kadang-kadang apa dewi kayak iso ora cari lho ora wani ya introspeksi diri. Nah ini kayak jenengane Pak Lurah ini ternyata harus memberikan apa ya ing ngarsa sun tulodo ing madya bangun karsa tuturi handayani. Nah saiki enggak Mas ing ngarsa sun perkara. Nah ing madya nambahi perkara tuturi dadekno perkara isine demo ngono itu. Kalau kita mau memahami sepenuhnya enggak seperti itu. Jadi warisan leluhur itu tadi ya pitutur. Iya. Kenapa kok pitutur kalau menurut saya? Kayaknya ngobrol-ngobrol kemarin sama teman-teman akademisi itu. Kenapa kok pitutur ya? Karena pitutur itu ternyata nggak bisa hilang. Iya. Nah kalau prasasti banyak yang hilang. Terus apa namanya ya tadi kayak simbol masalah pusaka keris bisa hilang. Kayak pitutur. Nah ini saya masih usia gini udah dituturi dari sesepuh itu ya ini saya tuturi lagi nanti ke Kalau jujur. Berarti hakikatnya Semar itu ibaratnya tokoh pamomong. Iya. Iya. Berarti semacam tokoh Sengkuni. Berarti Sengkuni itu kan ada tokoh Sengkuni. Ya, Sengkuni sama Semar beda. Cuma kan Kalau karakternya Semar beda. itu Atas ditutur yang positif. Kalau Lek Sengkuni wis seneng ngeduwong. dari Berarti kan sebuah pewayangan persipatan. Semar itu kan punya nama lain-lain juga. Kayak Ada Sang Hyang Ismoyo. yang artinya Semar itu berasal dari dewa. Dewa. Dari dewa yang diterjunkan ke bumi, diturunkan ke bumi berbaur dengan manusia dengan tujuan ya dengan harapan Semar itu tidak mempunyai nafsu yang seperti orang-orang selayaknya. Jadi pituturnya apik, tingkah lakunya bagus, itu adalah Semar. Apakah Semar itu termasuk Sabdo Palon atau pamomong raja-raja Jawa saat itu? Kalau kita tarik dari atas, beliau itu dari dewa yang diterjun otomatis seperti itu. Kalau kita tarik dari atas, beliau itu dari dewa yang diterjun otomatis seperti itu. Otomatis seperti itu. Dan kalau diartikan dalam pewayangan, Semar itu adalah dewa yang artinya tidak ada salah. Tidak ada salah. Kan seperti itu. Cuman Semar sendiri kan hanya familiar di Jawa. Kalau orang Kalimantan, orang Sulawesi, Sumatera, Papua, Semar itu sopo? Nggak ngerti, nggak tahu. Iya. Apakah karena beliau itu di Jawa. diutus cuma di Jawa? Itu termasuk kalau saya menilai adalah budaya. Budaya. Kembali lagi ke budaya. Jadi budaya orang Jawa tetap kita pegang teguh. Iya, melalui itu tadi macam-macam. Ada Semar, ada Sunan, banyak Sunan di situ kan seperti itu. Bahkan mungkin di lain daerah ada tokoh yang yang seperti Semar tidak menyebutkan namanya Semar. Nah, Ini sama aja kayak Ki Lurah Semar gitu. Nah, Ki Lurah Semar ya, berarti kayak lurah ini kan dari pamong, yang nemong.
ngomong masyarakat Ya, itu ngayomi. tadi. Nah, masyarakat itu kan macam-macam ya. Itu tadi ya. Ya nuturi juga tugasnya. Iya, Katakan betul. semisal salah satu warga selisih entah masalah warisan, entah masalah apa, itu ibaratnya sebagai seorang lurah ini tadi ngomong, noto. Sih, Pak. Kok tadi ada sholawatnya? Berarti wong Jawa itu ya suka sholawat tuh. Ya, jadi sholawat itu kan kalau saya pernah ngobrol sama beliau-beliau yang apa namanya kiai-kiai yang pernah saya ketemu itu ternyata sholawat itu kita ini ya merindukan Nabi Muhammad, dengan cara bersolawat. Nah, sekarang katanya ada pernah bilang Gusti Allah itu lagi ngapain? Ya bersolawat kepada itu tadi kekasihnya. Bahkan doa pun biar bisa lancar kita harus sholawat karena Nabi kan kekasihnya. Iya. Kalau doa itu tanpa sholawat tidak akan dijabahi. Iya. Dan di sholawat sudah pasti ada doanya. Pasti. Nah, Kita itu sebagai orang Jawa kan udengan. Apakah kita itu kalau sholawat harus pakai jubah, harus pakai sorban? Apakah Tuhan kita atau ketika sholawat, ketika ibadah itu melihat dari pakaian? Apakah kita harus Islam kan datangnya dari Arab? Apakah kita harus seperti orang Arab? yang enggak, kalau menurut saya yang penting kan suci, itu tadi bersih Ya. lomba-lombalah. Yang penting bersih, sopan, dan terus menutup aurat. ngapain harus kita mau itu tadi ya, itu urusan saya pribadi dengan Tuhan saya nggak berlomba-lomba harus berpenampilan pakai seperti hal-hal seperti itu. Iya. Karena itu nanti kita semua sama kok. Iya. Berarti pakaian tidak menghalangi ibadah berarti. Iya. Tidak menghalangi. Tidak. Jadi gini, sedikit cerita saja tentang budaya. Kanjeng Nabi menggunakan pakaian budaya orang Arab. Bahkan musuh dari Kanjeng Nabi sendiri juga menggunakan pakaian atau budaya dari Arab. Seperti Abu Jahal ya. Abu Lahab. Oh ya, Abu Lahab. Seperti Abu Lahab. Beliau juga sama. Sama. Pakaiannya seperti Kanjeng Nabi juga. Artinya apa? Jadi kalau kita yang ada di Jawa menggunakan udeng secara Islam, selama kita itu bersih, itu saya rasa tidak masalah. Seperti tadi, kita jadi orang Islam jangan seperti orang Arab. Pun demikian di luar daerah, di luar provinsi, di luar pulau, dengan caranya sendiri. Kalau kita di Sasak, di Lombok, jadi menggunakan udeng ala Lombok. Iya, bukan harus udeng seperti yang kita pakai. Ya, kebetulan ini saya belum pakai. Yang beliau sudah pakai. Loh, ini, Pak. Oh, jangan punya Pak Lurah. Saya kata Ini oleh-oleh nih dari Jogja. seperti itu. Jadi pakaian saya rasa tidak masalah selama itu bersih, terhindar dari najis. Kemarin ini kan habis umroh orang tua saya. Saya kan masih belum sempat umroh. Saya tanya ke bapak saya. Biasanya kan saya sering kedekatan emosional sama bapak saya itu kayak temen. Jadi saya guyoni gitu, Pak. Om gendeng di Arab gak bahasa apa? Yang bahasa Arab. Jadi buat saya mikir ini. Orang gendeng di sana aja juga pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Gitu. Sebenarnya itu tadi kembali lagi. Kalau menurut keyakinan saya sendiri, agama saya Islam, terus adapun doa saya menggunakan itu tadi bahasa Jawa, kan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Jangan sotoy dong ya. Berarti kita berdoa tidak harus menggunakan bahasa Arab ya, kecuali kita sholat. Betul. Karena syariat. Iya. Nah, itu maksudnya. Kalau berdoa ya sesuai agama masing-masing. Ibarat sholat Jumat, khutbah memang harus dengan bahasa kita, bahasa daerah. Bahkan katakan di lingkungan Jawa yang khutbah Jumat pakai bahasa Arab, otomatis orang nggak tahu, nggak ngerti gitu. Nggak tahu materinya apa yang disampaikan. Aku sebagai
Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat, bangga dadi wong Jawa aja lali Jawane, aja lali jati dirine, aja lali asal usule, sangkan paraning dumadi wedaring jati diri. Jawa digawa, Arab digarap. Soalnya aku iki ya wong Jawa, aku ya wong Islam, Arab tak garap, Jawa tak gawa. Saya ini ada pertanyaan untuk Pak RW ini. Seperti apa? Jawa digawa, Arab digarap. Nggih. Kula kok teringat bahasanipun Gus Dur Gus Dur nggih. atau Pak Karno. Nggih. Jadilah orang Islam tidak seperti orang Arab. Kan seperti itu. Maksudnya berislam, Tapi budaya yang kita bawa adalah budaya kita sendiri. iya, Artinya dadi Islam tapi dadi Islam wong Jawa. wong Jawa. Nusantara. Nusantara. Betul. Seperti itu. Dan tujuan kami ke Punden. Punden ini banyak yang mengatakan, tidak sedikit yang mengatakan musyrik Oh, itu iya. nangan. Lah, inilah yang kami luruskan Nggih. bahwa tujuan kami ke Punden, pertama kita mendoakan Leluhur. leluhur kita, siapa yang babat alas di wilayah Ngagel, Nggih. dan kita ada di Ngagel ini atas jasa beliau. Iya. Betul. Artinya kita ke Punden berterima kasih dan berdoa mendoakan yang ada makom atau Punden yang ada di Ngagel. Nah, seperti itu, tidak ada tujuan lain. Sing jari ini golek pesugihan, golek nomor. Nah, itu nantinya tujuannya bukan seperti kita-kita ini. Betul, betul. Ya oleh ono toyol second aku butuh. Ya ono toyol second aku butuh. Bermacam-macam agama warganya sampean itu. Itu bagaimana sampean sebagai bapaknya warga itu menyikapinya seperti apa, Pak? Ya, menyikapinya ini kan sebenarnya memang betul. Simbol dari Ngagel ini ya Pancasila, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. bukan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan ada di Pancasila. Pancasila. Ini juga masuk di Udeng loh. Iya. Ini adalah apa ya, kayak lo ya, lipatan 5. Ini maksudnya apa? Ya itu tadi Pancasila ada ya. Atau kalau pusaka itu pamor. Ya. Itu look-nya itu. Jadi ada filosofi. Berarti look-nya itu sapnya ada 5 ya. Ada 5. Pancasila. Nah, kalau yang Muslim bisa diartikan ini kan ya rukun Islam. Rukun Islam atau sholat 5 waktu. Nah itu warganya sama kan berbagai keyakinan. Itu sama sebagai bapaknya warga itu gimana? Ya harus namanya jadi bapak ya, kita harus bisa merangkul semuanya. Warga kita ini macam-macam loh di Ngagel, sehingga itu tadi saya harus bisa mengguyubi semuanya. Harus mengguyubi semuanya. Betul. Setiap kegiatan kelurahan itu kita juga nguri-nguri budaya, ada ritual adatnya, ujuk-ujuknya. Setelah itu dilanjut doa lintas agama dari berapa Pak biasanya? 5 Pak? Iya. 5 termasuk Nasrani, Hindu, Itu Buddha, doa lintas Konghucu, agama. Islam. Sama ini ada pemuka untuk yang penghayat ya. Penghayat. Nah itu acara seperti itu dilakukan pada saat ulang tahun atau HUT desa atau 17 Agustus atau malam suro. Jadi ada ini, ada Dalam satu tahun. kelurahan. Terus selamatan kelurahan. Ya. Berarti lahirnya desa, Ya. berdirinya desa ya. Terus Malam tirakatan. Malam tirakatan. malam tirakat kan biasanya 17 Agustus. Ya. Di Selamatan Sumber. Selamatan Sumber. malam satu suro. Nah, Hmm. itu juga Jadi biasanya diajak, penyelenggara Pak. Pur Ngagel ini komplit. Komplit. Pamilo oleh Palura Klober matur Ngagel ini sangat Indonesia. Indonesia ini wonten Buddha, Nggih. wonten Hindu. Kristiani, wonten Hindu, Konghucu, Islam. Ini senantiasa dirangkul kali dengan toleransi sangat besar toleransi. Bisa. Berarti masyarakat Ngagel ini sangat toleransi. Sangat toleransi.
nggak pernah terjadi apa-apa. Guyub rukun. Buku.